Halo teman-teman, balik lagi di channel Bisikan Misteri Official. Seperti biasa, gue bakal bawain cerita horor nyata yang dijamin bakal bikin bulu kudu kalian berdiri. Tapi malam ini, ceritanya agak beda. Kenapa? Karena ini datang dari salah satu tempat yang katanya sih, penuh sama misteri dan kejadian ganjil, yaitu Bandung. Cerita ini datang dari seorang mahasiswi bernama Dita. Umurnya baru 19 tahun waktu kejadian ini terjadi, dan dia baru aja keterima di salah satu kampus negeri di daerah Dago, Bandung. Sebagai anak daerah dari Ciamis, Dita benar-benar excited banget bisa kuliah di kota besar. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, dia harus cari kosan yang murah. Gak perlu mewah, yang penting bisa ditinggali dan deket sama kampus. Setelah nyari-nyari lewat internet dan tanya-tanya grup WhatsApp mahasiswa baru, akhirnya Dita nemu satu kosan yang katanya sih murah meriah. Lengkap pula. Ada dapur, kamar mandi dalam, listrik udah termasuk, dan yang paling penting, jaraknya cuma sekitar 10 menit jalan kaki ke kampus. Pemilik kosannya juga kelihatan ramah banget, komunikatif lewat WA, dan katanya cuma Dita yang bakal masuk duluan minggu itu. Sisanya baru akan pindahan 2 minggu lagi. Dita setuju. Tanpa pikir panjang, dia transfer DP, dan hari Sabtu sore itu dia langsung berangkat ke Bandung bareng ayahnya naik mobil sewaan. Perjalanan lancar. Tapi begitu sampai ke lokasi kosannya, Dita mulai ngerasa ada yang aneh. Kosan itu terletak di ujung sebuah gang kecil, gak jauh dari jalan utama. Dari luar, bangunannya kayak rumah besar 2 lantai yang udah cukup tua. Cat dindingnya udah mulai pudar, beberapa jendela tampak tertutup rapat, bahkan ada bagian pagar besi yang udah berkarat. Ayah Dita sempat nyeletuk, "Ini bener tempatnya, Tea? Kok kayak rumah zaman dulu ya?" Dita buka ulang chatnya sama ibu kos, dan ternyata alamatnya benar. Mereka pun masuk. Pintu depan digembok, tapi baru aja Dita ketuk pintu, langsung dibukain sama ibu kos. Wanita paruh baya, berkerudung, senyumnya lebar. "Oh, Dita ya? Masuk, masuk," katanya ramah. Tapi entah kenapa, waktu ibu kos itu senyum, ada perasaan gak nyaman yang tiba-tiba muncul di dada Dita. Kayak senyumnya terlalu lebar, terlalu lama. Waktu mereka masuk ke dalam, suasana rumah langsung berubah. Gelap. Bukan gelap gak ada lampu, tapi lebih ke pencahayaannya temaram. Lampu-lampunya kuning redup, dan udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Entah kenapa, walau Bandung sore itu panas, tapi pas masuk ke kosan itu, rasanya kayak masuk kulkas. Dita dipandu ibu kos ke lantai 2. Tangga menuju atas sempit dan agak berderit waktu diinjak. Sampai di lantai 2, lorongnya panjang. Panjang banget. Dan yang paling bikin Dita bengong, itu lorong di kiri kanannya penuh dengan pintu. Banyak banget. Kayak. Beneran kayak 1000 pintu. Dia sempat bisik ke ayahnya, "Pak, ini kamarnya beneran sebanyak ini?" Ayahnya cuma ngangguk pelan, sambil pasang muka heran juga. Kamar Dita ada di dekat tengah lorong, katanya kamar nomor 4. Waktu pintunya dibuka, kamarnya cukup luas. Ada kasur busa, lemari, meja belajar, colokan banyak, kamar mandi dalam, dan jendela kecil yang ngarah ke tembok rumah sebelah. Standar kosan lah, tapi waktu Dita melangkah masuk, dia sempat dengar suara samar. Kayak suara pintu lain yang dibuka pelan, lalu ditutup. Padahal waktu itu mereka satu-satunya penghuni di lantai 2. Dita langsung nengok ke lorong, tapi kosong. Gak ada siapa-siapa. Ayahnya bantu bersihin barang sebentar, lalu pamit balik ke Ciamis karena harus kerja besok paginya. Dita pun tinggal sendiri malam itu. Setelah mandi dan bersihin sebagian barang, dia coba istirahat. Tapi malam itu, dia gak bisa tidur. Jam setengah 12 malam, suasana kosan benar-benar sunyi. Gak ada suara TV, gak ada suara langkah, bahkan jangkrik pun kayak enggan bersuara. Dita sempat keluar kamar buat ke dapur, karena dia lupa isi botol minum. Tapi begitu dia buka pintu kamar, lorong di depannya terlihat beda. Dia yakin banget, waktu tadi sore dia datang, jumlah pintu di lantai 2 ini sekitar 10. 5 di kiri, 5 di kanan. Tapi sekarang, pintunya jauh lebih banyak. Kayak lorong itu nambah panjang sendiri. Semakin dia ngelihat ke ujung, semakin kabur, dan jumlah pintunya kayak gak bisa dihitung. Dita berdiri di ambang pintu. Diam. Mikir. Apa ini cuma perasaan gue doang? Tapi semakin lama dia ngeliat,
dia ngerasa lorong itu kayak gerak. Kayak ada sedikit tarikan dari ujung sana, seperti pusaran yang gak kelihatan, ngajak dia buat jalan ke ujung. Tapi dia langsung buru-buru balik ke kamar, ngunci pintu, dan narik selimut sambil nahan napas. Beberapa menit kemudian, dia dengar suara langkah kaki. Pelan. Sangat pelan. Kayak orang nyeker di lantai keramik. Makin lama makin dekat ke kamarnya. Tapi gak ada ketukan. Gak ada suara pintu dibuka. Cuma langkah. Setelah sekitar 1 menit, semuanya hening lagi. Gak ada apa-apa. Tapi Dita tahu, apapun itu, dia gak halusinasi. Paginya, dia langsung tanya ke ibu kos soal jumlah kamar di lantai 2. Si ibu kos cuma senyum, dan bilang, "Iya, banyak ya. Dulu memang rumah ini pernah dipakai untuk asrama zaman Belanda. Banyak pintu, biar bisa muat banyak orang. Tapi sekarang cuma beberapa yang aktif." Dita nanya lagi, "Maksudnya? Aktif?" Ibu kosnya jawab sambil senyum aneh, "Yang bisa dipakai. Yang lain, biarin aja ketutup." Dan sejak saat itu, Dita tahu, dia gak pindah ke kosan biasa. Dia tinggal di tempat yang nyimpan banyak pintu. Dan gak semua pintu itu ditujukan untuk manusia. Setelah malam pertama yang bikin merinding itu, Dita mulai ngerasa was-was. Tapi dia coba positive thinking. Mungkin cuma karena suasana baru aja. Lagian gue juga capek kemarin. Tapi tetap aja, rasa gak nyaman itu gak hilang. Ada semacam tekanan di dadanya setiap kali dia buka pintu kamar dan ngeliat lorong panjang itu. Kayak ada yang ngintip dari kejauhan. Tapi setiap dia fokusin pandangan, gak ada siapa-siapa. Hari-hari pertama dia di kosan itu lumayan sepi. Ibu kos jarang keluar kamar. Katanya si kamar beliau ada di lantai bawah, paling pojok, dekat dapur. Dan kayaknya cuma Dita satu-satunya penghuni di lantai 2. Kadang ada suara-suara aneh di malam hari, kayak pintu dibuka atau langkah kaki pelan, tapi Dita anggap itu suara dari bawah. Atau mungkin suara dari luar yang mantul ke dalam bangunan tua ini. Tapi anehnya, suara-suara itu selalu datang dari arah lorong. Dari arah pintu-pintu lain. Dan yang bikin makin merinding, ada satu waktu pas tengah malam. Dita dengar suara ketukan. Bukan di kamarnya. Tapi jauh di ujung lorong. Pelan. Tapi ritmenya jelas. Tok. 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 Terus hening. Lalu beberapa detik kemudian. Tok. Tok. Dita langsung tarik selimut, sambil nyalain flashlight dari HP. Tapi dia gak berani ngintip keluar. Dan selama hampir 2 jam dia cuma bisa diam, nahan napas, sambil dengar suara-suara kecil di luar kamarnya. Bukan cuma ketukan pintu, tapi kayak suara bisikan. Lirih banget, gak jelas ngomong apa. Tapi terasa. Seperti suara orang yang ngomong tepat di balik pintu. Besok paginya, Dita coba buang semua pikiran aneh itu. Dia pergi kuliah dan ketemu teman-teman baru. Di sana, dia kenalan sama Niken, anak jurusan sastra yang ternyata juga pernah dengar soal kosan itu. Waktu Dita cerita sedikit soal lorong panjang dan banyak pintu, ekspresi Niken langsung berubah. "Kosan lo? Di gang kecil dekat warung Padangnya?" tanya Niken, dengan nada pelan. "Iya. Lo tahu?" Niken diam beberapa detik. Lalu bilang, "Gue pernah ditawarin ngekos di sana. Tapi waktu gue dateng, gue ngerasa kayak tempat itu bukan buat ditinggalin manusia." "Dit, gak tahu ya, vibes-nya tuh berat." Gue langsung batal. Dita nelen ludah pelan. "Lo gak denger cerita apaan gitu? Atau pernah ada kejadian?" Niken geleng, "Enggak sih, tapi temen kakak gue pernah bilang, dulu banget, rumah itu bekas asrama zaman Belanda. Ada kejadian. Semacam kebakaran atau kerusuhan. Banyak yang meninggal katanya. Tapi gak pernah jelas, karena waktu itu gak banyak yang peduli sama bangunan tua kayak gitu. Udah gitu katanya waktu direnovasi jadi kosan, sempat ada kejadian aneh. Beberapa tukang hilang, atau tiba-tiba sakit keras." Dita makin bingung. Tapi dia masih belum yakin, apa itu benar atau cuma cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Toh, selama dia gak diganggu secara langsung, mungkin masih bisa ditahan. Meskipun malam-malam berikutnya, suara-suara aneh itu makin sering terdengar.
Malam keempat, Dita iseng keluar kamar buat ke dapur karena lapar. Jam menunjukkan hampir jam 1 pagi. Lampu lorong nyala, tapi agak redup. Waktu dia jalan pelan menuju dapur yang ada di ujung kanan, dia ngelewatin beberapa pintu. Ada satu pintu di sebelah kiri lorong yang bikin dia berhenti. Kenapa? Karena pintunya terbuka sedikit. Padahal semua pintu selalu dikunci. Ibu kos juga bilang, kamar lain belum ada penghuninya. Tapi yang ini kebuka. Dita sempat berdiri di depan pintu itu, ngeliat ke dalam dari celah kecilnya. Ruangan itu gelap. Tapi Dita ngeliat ada kursi kayu tua di dalamnya. Di pojokan. Dan entah kenapa, Dita ngerasa ada sesuatu duduk di situ. Gak kelihatan jelas, tapi dia bisa ngerasain. Kayak ada yang merhatiin dari dalam. Matanya mungkin gak ngeliat langsung, tapi instingnya bilang, ada yang ngeliatin lo, Dit. Dita langsung mundur perlahan, dan lari kecil ke dapur. Tapi baru beberapa langkah, dia dengar suara pintu menutup sendiri. Cek. Perang. Pintunya ketutup keras banget. Kayak ditendang. Padahal gak ada angin. Dita langsung balik ke kamar, ngos-ngosan, jantungnya kayak mau copot. Dia kunci pintu 2 kali, tutup jendela, dan duduk di kasur sambil nangis kecil. Malam itu dia gak tidur sama sekali. Paginya, Dita coba nanya ke ibu kos soal kamar itu. Tapi ibu kos jawabnya santai banget, soalnya gak ada apa-apa. Oh, itu? Ya udah lama gak dipakai, Dek. Mungkin engsel pintunya longgar. Dita tahu. Itu bukan karena engsel, karena malam itu, sebelum pintunya ketutup, dia sempat dengar suara napas berat dari dalam kamar itu. Kayak orang tua yang duduk termenung, sambil ngelihatin dia. Dan itu baru awalnya. Tapi anehnya, waktu dia mundur dari lubang itu, dia dengar suara napas berat, panjang, seolah ada yang berdiri di balik pintu, nempel banget ke kayunya. Nunggu dia bukan jantung Dita berdetak makin kenceng. Dia nyoba nginget-inget kalimat ibu kos yang katanya, kalau ada pintu yang kebuka sendiri, biarin aja, jangan disentuh. Tapi ini beda, sekarang. Yang ngegor justru pintunya sendiri. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Tapi Dita gak bisa tidur, sampai akhirnya, dia dengar suara langkah. Tap 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 pepelan, kayak suara orang jalan nyeker. Tapi langkah itu, bukan datang dari luar. Dita sadar, suaranya justru datang dari atas plafon kamarnya. Langkah itu muter-muter di atas langit-langit, ke kanan ke kiri, lalu berhenti tepat di atas tempat tidur. Lama, Dita gak berani gerak, dia cuma bisa tarik selimut sampai nutupin kepala. Sambil nahan napas, HP-nya dia peluk, tapi sinyal hilang. Gak ada internet, gak bisa buka WM, semua tombol error. Langkah itu kemudian terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari atas, melainkan dari depan pintu. Tap tap, lalu, tok tok tok. 3 ketukan keras cepat, tegas, dan itu bukan suara tangan manusia biasa. Ada gema aneh yang ngikutin setelahnya. Kayak suara diketuk dari dalam kayu, bukan dari luar. Dita mulai nangis. Dia ngerasa malam itu kayak gak bakal berakhir. Tapi dia tetap gak buka pintu. Dan akhirnya, setelah ketukan ketiga, suara itu hilang. Langkah-langkahnya juga hilang. Tapi tepat sebelum semuanya sunyi, dia dengar suara, bisikan, lirih, tapi jelas. Dita, buka pintunya, udah waktunya. Pulang pagi harinya. Mata Dita bengkak. Dia gak tidur sama sekali. Pas keluar kamar, dia kaget. Karpet lorong di depan kamarnya basah. Tapi cuma bagian depan pintunya aja. Kayak ada yang berdiri di sana semalaman, dalam keadaan kuyup. Dan yang lebih aneh lagi, di bagian bawah pintunya, ada bekas sidik jari, banyak gak wajar, kayak ada yang nyeret tangan di sepanjang pintu dari atas ke bawah. Dita langsung nyari ibu kos buat nanya. Tapi si ibu kos gak ada, kamar bawahnya dikunci. Dia tunggu sampai sore, baru ketemu. Tapi jawaban ibu kos malah bikin Dita makin bingung. Oh, udah mulai ya? Katanya sambil senyum tipis. Tenang aja, selama kamu gak buka, mereka cuma lewat. Dita kaget, mereka siapa? Ibu kos jawab sambil jalan ke arah dapur. Nanti juga kamu ngerti, gak semua penghuni di sini bisa dilihat. Dan sejak malam itu, Dita sadar, dia bukan satu-satunya yang tinggal di lantai 2. Tapi bedanya, yang lain gak butuh kunci buat masuk kamar. Sejak malam ketukan ketiga itu,
Dita gak pernah lagi bisa tidur tenang. Bahkan di siang hari pun, dia jadi gampang gelisah. Setiap langkah kecil di lorong, bikin dia kaget. Setiap suara dari kamar sebelah, langsung bikin dia waspada. Tapi yang paling aneh, lorong di depan kamarnya terus berubah. Dita pernah coba ngitung jumlah pintu dari arah dapur sampai ke tangga, dan setiap kali dia hitung, jumlahnya beda, kadang 9, kadang 11. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, dia ngeliat ada pintu ke-13. Pintu itu gak ada sebelumnya, letaknya di ujung lorong, sebelah kanan, dekat lemari tempat jemuran, pintu biasa, tapi warnanya lebih gelap, kusen pintunya kusam, kayunya agak mengelupas. Dan yang paling aneh, pintu itu gak punya nomor. Dita berdiri di depan pintu itu. Bingung, dia coba ingat-ingat. Sebelumnya cuma ada 12 pintu, termasuk kamarnya. Gak pernah ada yang ini. Dia ngelongok ke sekeliling, sepi. Gak ada ibu kos. Gak ada suara lain. Hanya suara detek jam dinding di ujung lorong yang terdengar pelan banget. Dita pelan-pelan mendekat. Entah kenapa, ada perasaan kayak dia ditarik buat ngeliat lebih dekat. Kayak pintu itu manggil dia. Tepat waktu dia berdiri di depan pintu, dia ngerasa hawa di sekitarnya berubah. Udara jadi dingin banget, bukan dingin biasa, tapi dingin yang nembus sampai ke tulang. Dan waktu dia ngelihat ke bawah, lantai di depan pintu itu agak basah, ada bercak air dan jejak kaki. Tapi jejaknya cuma setengah, kayak telapak tanpa tumit, aneh banget bentuknya. Bukan kaki manusia. Dita udah hampir nyentuh gagang pintunya, tapi tiba-tiba, dari dalam kamar, dia dengar suara tok tok tok. Bukan ketukan biasa, ini ketukan pelan. Tapi ritmenya berat, kayak diketuk sama tangan besar yang kasar. Tapi lebih gila lagi, suaranya bukan dari dalam kamar, tapi dari dalam pintu nomor 13 itu sendiri. Dita langsung mundur satu langkah, tangannya gemetar. Dia coba tarik napas, lalu mundur pelan-pelan. Tapi pas dia balik badan, tiba-tiba cekrek pintunya kebuka sendiri, gagangnya muter pelan. Lalu pintu itu nganga perlahan, dari celah pintu yang gelap, keluar hawa dingin yang lebih parah. Mata Dita ngebulat, di dalamnya gelap gulita, gak ada cahaya sama sekali. Tapi di balik kegelapan itu, dia ngeliat sesuatu, sosok, bayangan tinggi, berdiri diam di tengah ruangan. Tubuhnya kurus panjang, gak kelihatan wajah, tapi auranya bikin jantung Dita hampir berhenti. Sosok itu gak ngelakuin apa-apa, cuma berdiri, tapi auranya begitu kuat. Rasanya kayak Dita dilihatin dari segala arah. Walau makhluk itu gak punya mata, Dita langsung mundur cepat dan lari ke kamar. Dia masuk, kunci pintu 2 kali, duduk di lantai sambil megangin dada yang berdetak gak karuan. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Tapi dari dalam lorong, dia bisa dengar suara langkah berat, pelan, jalan dari arah pintu 13 menuju ke kamarnya. Tok tok tok. Suara langkah berhenti. Lalu ketukan lagi. Tok tok tok. 3 ketukan. Sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini, dia gak berani ngintip. Dia cuma bisa duduk di balik pintu, sambil nahan air mata. Telinganya fokus dengar setiap suara. Lalu, ada suara lain, bukan ketukan, tapi suara berbisik. Dita, kamu udah buka mata, jangan tutup lagi. Suara itu bikin darahnya dingin seketika. Suara pelan, tapi jelas, dan itu bukan suara ibu kos, bukan suara tetangga itu. Entah apa, Dita langsung ambil tas, ambil jaket, dan keluar dari kamar. Dia gak peduli, jam berapapun, dia harus keluar dari bangunan itu. Tapi begitu dia buka pintu, lorongnya berubah total. Lorongnya sekarang lebih panjang, lebih gelap, dan semua pintu yang tadi dia lewatin, tertutup rapat, dan gak ada nomornya. Dia nyoba lari ke tangga, tapi tangganya gak ketemu. Dia terus jalan, dan jalan, tapi gak sampai-sampai. Setiap dia belok, dia balik lagi ke depan pintunya. Sendiri, kayak muter-muter di tempat yang sama. Akhirnya, dia balik ke kamar, tutup pintu, dan diam. Besok paginya, semuanya kembali normal. Lorong kembali seperti semula. Pintu nomor 13, hilang, tapi Dita tahu. Dia gak nyempe, bekas jejak kaki di depan kamarnya masih ada. Dan di gagang pintunya, ada bekas tangan hitam, kayak jelaga, seperti tangan yang gak berasal dari dunia ini. Dan sejak hari itu, Dita sadar pintu itu gak akan selalu kelihatan. Tapi dia bisa muncul kapan aja, dan kalau sampai kebuka lagi, jangan pernah berani nyamperin. Sejak kejadian itu, Dita mulai sering mimpi aneh. Bukan mimpi biasa yang akad atau ngako, mimpinya itu berulang.
dan selalu dimulai dari satu tempat, lorong kosan. Tapi lorong dalam mimpinya jauh lebih panjang, gak berujung, dindingnya lembab, gelap, dan basar. Kayak lorong bawah tanah yang udah ditinggal ratusan tahun. Dia selalu berdiri di tengah lorong itu, dan semua pintu di sisi kanan dan kiri kebuka sedikit. Dari dalamnya keluar suara lirih, kayak orang nangis. Tapi gak ada yang kelihatan. Di ujung lorong selalu ada satu sosok berdiri, sosok tinggi besar, badannya hitam seperti terbakar, dan kepalanya rata, bener-bener rata. Gak ada wajah, gak ada mata, gak ada mulut, cuma permukaan gelap kayak topeng rusak. Tapi dari sosok itu muncul suara yang bukan dari mulut, tapi kayak langsung masuk ke kepala. Pulang. Begitu Dita terbangun dari mimpi itu, dia selalu dalam kondisi keringat dingin, napas ngos-ngosan, dan jam dinding kamarnya selalu nunjukin pukul 3.13 menit pagi, selalu, gak pernah beda. Seolah-olah ada sesuatu yang pengen dia bangun tepat di jam itu. Dan sejak malam mimpi pertama itu, satu hal yang gak pernah lepas dari kamar Dita, ketukan, setiap malam, 3 kali. Kadang dari depan pintu, kadang dari balik jendela yang ngadep tembok. Sore hari, Dita lagi beres-beres laci di bawah kasur. Dia nemu sesuatu yang ngebuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah amplop kecil, kertasnya udah agak kekuningan, gak ada nama pengirim. Pas dibuka, isinya cuma selembar catatan tulisan tangan. Jangan buka pintu merah, dan jangan jawab ketukan ketiga. Tulisannya miring, tergesa-gesa, tapi ada satu hal yang bikin Dita ngerasa aneh banget. Tulisan itu mirip banget sama tulisan tangannya sendiri, persis, seolah-olah dia sendiri yang nulis pesan itu. Tapi dia gak pernah ingat. Dia tunjukin ke ibu kos. Tapi reaksi ibu kos malah datar. Kalau kamu nemu pesan itu, berarti kamu udah terlalu dekat sama apapun. Ibu kos cuma jawab, dekat sama apa yang tinggal di belakang pintu-pintu yang gak seharusnya dibuka. Dita makin bingung, makin takut, tapi juga makin merasa dia kayak dikurung di tempat yang udah narik dia jauh sebelum dia pindah. Malam itu, Dita memutuskan untuk gak tidur. Dia mau buktiin apakah suara ketukal dan mimpi itu cuma karena stres. Tapi malam itu beda. Jam 12:15, pintunya diketuk lagi. Tok tok tok. 3 ketukan. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, kayak diketuk sama tulang. Bukan tangan, tapi Dita tetap dim. Dia coba lihat lewat lubang intip. Lorongnya gelap, gak ada apa-apa. Tapi begitu dia jalan balik ke kasur, pintunya kebuka sendiri. Pelan, suara enselnya nyerek. Dari lorong gelap, muncul sosok tinggi. Tapi bukan kayak manusia biasa. Sosok ini tinggi banget, bajunya sobek-sobek. Tubuhnya kayak dibakar, wajahnya masih sama, rata kosong. Tapi dari kepalanya itu, keluar suara seperti bisikan. Kamar nomor 4, sudah bukan milikmu lagi. Dita jatuh terduduk, nangis, gemetar. Tapi begitu dia tutup mata, semua suara hilang. Pintu nutup sendiri, seolah gak pernah kebuka. Tapi sejak itu, kamar Dita udah bukan tempat aman lagi. Dita mutusin buat pindah, gak kuat lagi. Pagi-pagi, dia bawa semua barangnya dan naik taksi online ke tempat teman kampusnya di Cibiru. Tapi baru keluar dari gang, dia ngelihat ke arah lantai 2 dari luar kosan, dan di jendela kamarnya, ada sosok bayangan hitam, diam, berdiri, ngeliatin dia pergi. Gak lama setelah itu, Dita ngerasa pusing, berat, dan selama beberapa malam di tempat temannya. Dia terus mimpi lorong itu, terus muncul, gak bisa kabur. Yang lebih serem, tiap dia foto random pakai HP, hasilnya selalu muncul satu gambar yang sama, pintu merah. Pintu itu selalu nongol di ujung frame. Bahkan dia udah gak di kosan itu lagi, tapi pintu itu, .ng ikut . Akhirnya, Dita cerita ke dosennya, yang ternyata kenal salah satu paranormal lokal. Mereka ketemuan, dan Dita disuruh bawa satu barang dari kamar lamanya. Mau gak mau, dia balik ke kosan itu. Tapi waktu sampai sana, suasananya beda. Kosan itu udah kayak gak dihuni siapa-siapa, sepi, gelap, dan yang bikin dia shock, pintunya berubah. Semua nomor pintu hilang, kamar-kamar dikunci, dan kamar nomor 4 kamarnya sekarang gak ada. Gak ada pintu di tempat itu, cuma dinding kosong. Tapi Dita masih ingat, itu tempat dia tidur selama 2 minggu terakhir. Dia cari ibu kos, tapi gak ketemu. Tetangga depan bilang, itu rumah udah lama kosong, Dek. Sejak kebakaran beberapa tahun lalu, kosong gak ditempati. Dita bingung, tapi saya tinggal di sana, Bung. Baru minggu lalu saya pindah dari situ. Si ibu tetangga cuma geleng-geleng.
Mungkin kamu salah tempat, soalnya rumah itu udah gak dipakai sejak kejadiannya. Dita gak sempet nanya lebih jauh. Dia ngerasa lemas dan buru-buru pergi. Sampai sekarang, Dita masih sering ngerasa dia belum sepenuhnya keluar dari kosan itu. Kadang, pas dia nginep di tempat orang, dia dengar ketukan di pintu. Kadang lorong rumah orang terasa lebih panjang dari seharusnya. Dan kadang, kalau dia ngeliat cermin di tengah malam, ada sosok tinggi tanpa wajah yang berdiri di belakangnya, jauh. Tapi makin lama makin dekat. Dita cuma punya satu pesan, kalau kamu ngekos di Bandung, dan lorong tempat kamu tinggal terasa lebih panjang dari biasanya. Kalau jumlah pintu gak pernah konsisten, dan kalau kamu dengar 3 ketukan tengah malam jangan dijawab, jangan dibuka, dan jangan tinggalin cermin dalam keadaan terbuka, karena pintu itu udah nunggu, dan yang ngetok malam itu bukan manusia.